Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita saat ini ada di situasi yang sulit akibat pandemik yang ada. Dan kita merasa bahwa hantaman pandemik pada gelombang kedua ini lebih terasa kuat dibanding hantaman pandemik di gelombang yang pertama. Bagaimana hantaman ini juga mempengaruhi sektor ekonomi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak toko-toko ditutup, tempat wisata ditutup, sehingga yang terjadi orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dan saudara-saudara, ketika orang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, maka pemasukan juga berkurang. Bahkan bukan hanya berkurang, tetapi bahkan ada yang tidak ada pemasukan sama sekali. Pemasukan berkurang atau bahkan pemasukan tidak ada, tapi kewajiban tetap ada. Kewajiban tidak ikut hilang, cicilan tidak ikut hilang, cicilan tetap harus dibayarkan, kewajiban biaya anak-anak pendidikan tetap harus dibayarkan, biaya kesehatan tetap harus dibayarkan, dan masih banyak yang lainnya. Dampak dari keadaan saat ini dialami oleh semua orang, termasuk oleh kita orang-orang percaya juga mengalami dampak yang demikian. Nah, di tengah situasi seperti ini ada dua pilihan yang bisa kita kerjakan. Diam, merenungi nasib, atau kita bergerak maju. Situasi yang sama yang saat ini kita alami pernah juga dialami oleh orang-orang yang tinggal di Samaria, bahkan lebih parah lagi. Saya akan bacakan dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku Raja." Ketika Ben-Hadad Raja Aram mengepung Israel, maka ketika kota ini dikepung, maka pasokan makanan dari luar tidak bisa masuk. Bukan hanya pasokan makanan, orang yang mau ke ladang juga tidak bisa. Yang dari dalam tidak bisa keluar, yang dari luar tidak bisa masuk. Dan pengepungan ini terjadi bukan waktu yang sebentar, tetapi waktu yang lama. Ketika mungkin waktu sebentar pengepungan ini terjadi, mereka masih punya stok makanan yang bisa mereka makan. Namun ketika pengepungan ini berlangsung cukup lama, Bapak Ibu, maka yang terjadi stok makanan menipis dan tidak ada stok yang masuk. Maka terjadi kelaparan yang hebat. Akibat kelaparan yang hebat ini sampai-sampai sesuatu yang haram dimakan, yaitu keledai. Bahkan kepalanya itu punya harga yang fantastis. Dikatakan bahwa firman Tuhan bahwa satu kepala keledai ini dihargai 80 sikal perak. Kalau sekarang kurs rupiah maka seharga 350.000 rupiah. Bahkan satu kap tai merpati atau setara dengan setengah liter tai merpati itu harganya 5 sikal perak atau 22.000 rupiah. Kotoran pun berharga karena apa? Makanan tidak ada. Bukan saja barang-barang yang harusnya tidak dimakan itu akhirnya dimakan dan punya harga yang mahal. Bahkan di Samaria saat itu terjadi kanibalisme. Bagaimana seorang ibu tega untuk memotong dan memasak anaknya demi kebutuhan perut. Kondisi yang demikian itu membuat orang kehilangan harapan. Kondisi yang demikian itu membuat orang tidak memiliki semangat hidup. Ketika orang tidak punya semangat hidup, kehilangan harapan. Bahkan seorang pemimpin yaitu Raja Yoram, dia bahkan ketika menghadapi situasi seperti ini, dia menyalahkan Tuhan karena situasi yang dia alami. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, peristiwa kelam yang terjadi seperti ini, ada sesuatu yang menarik yang terjadi. Di tengah semua orang yang tinggal di Samaria mengalami putus asa, putus harapan, termasuk raja mereka, ada 4 orang kusta yang punya tindakan yang berbeda dari sebagian besar masyarakat yang tinggal di Samaria. Mari kita perhatikan dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai dengan ke-4. Demikian punya firman Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang.
berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. 4 orang kusta ini, dia nggak bisa duduk, dia menunggu kematian mereka. Kenapa? Selama ini mereka tinggal di luar, biasanya makanan di stok dari keluarga mereka yang ada di dalam. Orang kusta nggak bisa tinggal dalam kota, dia harus ada di luar kota. Mereka nggak bisa menunggu kematian mereka nggak bisa hanya diam saja menunggu. Mereka punya berpikir gini, lebih baik mereka mati tapi sudah mencoba melakukan satu tindakan, ketimbang mereka mati tidak melakukan apa-apa. Dan mereka pun akhirnya dengan tekad hati 4 orang kusta ini keluar dan menuju perkemahan orang-orang Aram yang mengepung Samaria. Dan saudara-saudara, kita bisa melihat ketika 4 orang kusta melakukan tindakan, dia tidak diam saja. Sebenarnya Allah sudah terlebih dahulu melakukan perkara besar. Di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misram supaya melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Rupanya ketika 4 orang kusta ini mendatangi perkemahan orang-orang Aram, ternyata orang Aram sudah pergi semua. Kenapa? Karena Allah terlebih dahulu bertindak. Kalau tidak ada orang yang nekat maju, tidak ada orang yang bergerak, maka tidak akan pernah tahu bahwa ternyata perkemahan itu kosong, sudah ditinggalkan oleh orang Aram. Disinilah kita melihat bagaimana sebenarnya ketika kita mau maju, sebetulnya Allah sudah terlebih dahulu bergerak. Allah sudah terlebih dahulu menyediakan penyediaannya. Masa-masa yang kita alami saat-saat ini tentu tidak sesulit orang-orang Samaria. Kita tidak mengalami kelaparan yang hebat. Kita tidak harus membeli kotoran dengan harga. Tidak, kita masih bisa makan. Tapi seringkali keadaan seperti ini ada banyak kita yang termenung, meratapi nasib, tidak melakukan apapun juga. Kita rasa-rasanya mengopo-ngopo, males. Bahkan seperti Raja Yoram mulai menyalahkan Tuhan karena keadaan yang dialami. Mulai menyalahkan Tuhan karena pandemik ini terjadi. Tuhan kok diam aja, Tuhan kemana? Pagi hari ini kita mau belajar pada 4 orang kusta ini. Mereka bergerak maju. Diam, meratapi nasib, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Bukanlah suatu pilihan yang bijak ketika kita menghadapi situasi seperti ini. Tetapi mau bergerak maju sama seperti 4 orang kusta itu. Karena apa? Ketika kita mau bergerak maju, sebenarnya Allah sudah siapkan berkat untuk kita raih. Allah sudah letakkan berkat di depan untuk kita raih. Bergerak dengan apa? Bergerak dengan apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa buat, apa yang kita bisa lakukan. Bergeraklah di dalam usaha, di dalam perdagangan, di dalam jasa pun bergeraklah maju, jangan cuma diam. Kenapa? Allah sudah letakkan berkat-berkat itu di sana. Ketika kita percaya, kita mau bergerak di dalam Tuhan, Allah sudah siapkan berkat-berkat itu. Sama seperti 4 orang kusta, ketika mereka mau maju, mereka dapati berkat yang luar biasa. Bukan karena mereka majunya, tapi karena Allah sudah terlebih dahulu siapkan berkat. Dan Allah juga yang sudah siapkan berkat bagi kehidupan kita di masa sulit ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan Kau berfirman kepada kami Tuhan. Ketika kami hadapi masa-masa sulit ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk kami bergerak maju di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami bergerak maju Tuhan, Engkau terlebih dahulu sudah menyiapkan berkat-berkat yang luar biasa, berkat-berkat yang hebat Tuhan, yang sudah Tuhan siapkan bagi kehidupan kami. Berkat terbaik Tuhan sudah siapkan. Tapi kami mau Tuhan bertindak dengan iman untuk maju, melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, melakukan apa yang kami bisa Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan.
Kau memberkati kami semua, Kau memberkati mata pencarian kami Tuhan. Tetapkan kami Tuhan, berkati tangan dan kaki kami, mulut kami Tuhan, memberkati semuanya Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati bangsa dan negara ini Tuhan. Memberikan hikmat kepada para pemimpinnya Tuhan, sehingga Tuhan setiap kebijakan yang diambil ada kebijakan yang berasal dari Engkau, yang akan mampu Tuhan mengeluarkan Tuhan bangsa kami dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih, memberkati gereja di mana kami ada, Tuhan memberkati. Kami serahkan aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan ke dalam Engkau. Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami mau melangkah Tuhan untuk mengambil berkat yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.